Kembali di iNews Sore, pemirsa, KAI Komuter memberlakukan uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk stasiun. Uji coba berlaku sejak Senin kemarin. Uji coba hari kedua di stasiun Manggarai terpantau lancar, tidak terjadi antrian yang berarti sebab penumpang telah mengetahui aturan terbaru menggunakan moda transportasi umum ini. Selain di stasiun Manggarai, terdapat 10 stasiun yang memperlakukan uji coba aplikasi Peduli Lindungi. Di antaranya stasiun Depok, Pasar Minggu, Bekasi Timur, Serpong, Jurang Mangu, Jakarta Kota, Juanda, Sudirman, Palmerah, dan Kebayoran. Adapun uji coba aplikasi ini tidak mengubah ketentuan untuk tetap membawa dokumen perjalanan ketika memasuki stasiun. Dan pemirsa, kita langsung lihat bagaimana kondisi di stasiun Manggarai terkait uji coba aplikasi Peduli Lindungi. Sudah ada rekan kami Ririn di stasiun Manggarai. Ririn, apakah masih ada calon penumpang yang belum mengetahui penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini? Ya, Stefani, di hari kedua pembelakuan aplikasi atau uji coba aplikasi Peduli Lindungi di stasiun Manggarai ini terpantau lancar, tidak terjadi antrian atau penumpukan penumpang yang akan memasuki stasiun Manggarai. Ini merupakan tahap uji coba atau sosialisasi sehingga para penumpang PT KAI Komuter Lain ini belum diwajibkan untuk menggunakan Peduli Lindungi ini. Meski begitu, banyak para penumpang ini yang sudah mengetahui aturan terbaru ini, sehingga mereka sebelum sampai di stasiun Manggarai telah mengunduh terlebih dahulu aplikasi Peduli Lindungi, sehingga sesampainya di stasiun Manggarai mereka tinggal membuka aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan pindai QR Code yang telah disediakan di beberapa titik di stasiun Manggarai ini, sehingga memangkas waktu dan tidak terjadi antrian. Usai melakukan pemindaian di aplikasi Peduli Lindungi, nantinya para penumpang tetap diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan surat perjalanan mereka. Perlu diketahui bahwa uji coba aplikasi Peduli Lindungi ini tidak mengubah peraturan bagi para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi umum komuter lain ini dengan tetap membawa surat perjalanan mereka. Adapun uji coba aplikasi Peduli Lindungi ini berlaku yakni mulai dari perjalanan pertama kereta api komuter lain yakni pada pukul 4 pagi hingga berakhirnya perjalanan kereta api komuter lain yakni di pukul 22 malam nanti. Dan diberlakukan di 11 stasiun. Di antaranya adalah stasiun Manggarai ini, kemudian ada Depok, Pasar Minggu, Bekasi Timur, Jakarta Kota, Juanda, Sudirman, kemudian juga ada di Serpong dan juga di Jurang Mangu, Palmerah, dan juga di Kebayoran. Dan dapat kami informasikan juga, usai para penumpang tiba di stasiun tujuan tidak perlu melakukan sign out di aplikasi Peduli Lindungi. Stefani. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, unjuk rasa buruh pelabuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara ricuh. Buruh protes karena uang sisa hasil usaha dari koperasi belum diterima selama 3 tahun. Pendemo dari buruh Pelabuhan Tunas Bangsa Mandiri ricuh dengan petugas Satpol PP di depan kantor buruh Sulawesi Tenggara Selasa siang. Saling dorong terjadi karena ratusan buruh memaksa masuk untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara. Pendemo menuntut agar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara dicopot. Kepala Dinas dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan internal Koperasi Tunas Bangsa Mandiri terkait dengan uang sisa hasil usaha yang belum diterima anggota koperasi selama 3 tahun. Agar dipercepatnya proses audit yang sudah lama berlarut-larut ini. Yang kedua, kami meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sesegera mungkin mencopot Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya pendemo mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, namun tidak menemukan satupun pegawai yang bertugas. Mereka kemudian menyegel kantor sebagai bentuk protes karena lambatnya kinerja kepala dinas.
Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Demo buruh di depan kantor Disnaker Kota Makassar berujung ricuh. Sejumlah orang tak dikenal saling serang dengan massa demo. Sekelompok orang tidak dikenal tiba-tiba menyerang peserta demo buruh di depan kantor Disnaker Kota Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Kedua pihak pun saling melempar batu. Aparat Polsek Rambut Sini langsung membubarkan aksi saling serang ini. Akibat penyerangan, satu mobil komando yang digunakan massa demo berorasi rusak di bagian kaca depan. Sejumlah peserta demo dan polisi juga terluka terkena lemparan batu. Tadi ini sedang berlangsung unjuk rasa atau penyampaian pendapat oleh kawan-kawan dari buruh di Makassar ini di depan Disnaker. Namun ada sedikit gangguan yang mereka rasakan, lalu kita mengarahkan untuk membuat laporan polisi. Sebelum diserang, puluhan buruh berorasi terkait dengan kasus kecelakaan kerja seorang buruh yang belum mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kantor Polsek KP3 Udara Sentani, Jayapura terbakar pada Senin dini hari. Kebakaran diduga dilakukan secara sengaja oleh orang tak dikenal. Kobaran api membakar kantor Polsek KP3 Udara Sentani di Jalan Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Senin dini hari lalu. Api pertama kali muncul dari gedung belakang kantor yang diduga sengaja dibakar sekelompok orang tidak dikenal. Api kemudian merambat ke kantor Polsek, termasuk ruangan Kapolsek dan Kanit Sabhar. Selain membakar kantor Polsek, 6 toko di sampingnya juga hangus terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Sementara itu, pemirsa, kebakaran juga terjadi di sebuah toko bangunan di Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat. Seorang pekerja toko mengalami luka bakar. Api pertama kali muncul dari ruang penyimpanan thinner dan cat. Seorang pekerja toko mengalami luka bakar saat berusaha memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi dikerahkan. Polisi terus menyelidiki kematian ibu dan anak yang ditemukan di mobil mewah di Subang, Jawa Barat. Terbaru, polisi memeriksa suami korban selama 9 jam dan mencecar 20 pertanyaan. Kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Untuk mengungkap kasus ini, polisi terus menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi termasuk suami korban. Terbaru polisi kembali memeriksa Yosef untuk ke-7 kalinya. Suami korban yang datang dengan kuasa hukumnya ini diperiksa selama 9 jam dan dicecar 20 pertanyaan. Menurut kuasa hukum Yosef, materi pertanyaan itu sama dengan sebelumnya. Kuasa hukum mengatakan Yosef akan kooperatif selama penyidik membutuhkan keterangan dari suami korban tersebut. Penegasan semua BAP awal ditegaskan kembali, diulang, dan ya kita sepakat juga supaya para penyidik juga yakin bahwa dari pihak Pak Yosef sendiri tidak ada hal yang disembunyikan, tetap apa adanya seperti yang diceritakan dari awal. Selain Yosef, polisi juga memanggil petugas dari PUPR Provinsi Jawa Barat yang selalu membersihkan rumput di depan rumah korban yang menjadi saksi saat kejadian. Kuasa hukum pun berharap kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus ritual pesugihan yang mengorbankan mata bocah berusia 6 tahun. Diduga terdapat praktik kanibalisme dan puluhan orang yang terlibat. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan bocah perempuan berusia 6 tahun yang menjadi korban pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan.
Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi mata. Polisi telah menetapkan 2 tersangka yaitu paman dan kakek korban, sedangkan kedua orang tua korban masih menjalani tes kejiwaan. Sementara informasi dari keluarga terdapat dugaan praktik kanibalisme dalam ritual pesugihan. Selain itu, perkumpulan aliran sesat diduga diikuti puluhan orang dan kini sedang diselidiki oleh polisi. Kasusnya akan kita kembangkan ya, tidak hanya berhenti kepada pelaku yang melakukan kekerasan kepada anak tersebut, yang mana pada saat kejadian ada 4 orang, di mana 2 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu paman korban dan juga kakek korban. Tentunya kita akan kembangkan lagi dari mana ajaran-ajaran yang mereka yakini ini, yang merupakan ajaran sesat ini mereka dapatkan, sehingga nanti kepada mereka tentunya yang memberikan ajaran tersebut juga menjadi bagian daripada kejahatan ini. Sebelumnya, AP, bocah berusia 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan nyaris kehilangan matanya akibat dianiaya keluarganya dalam praktik pesugihan. Aksi sadis tersebut diketahui pamannya yang sedang melintas di rumah korban dan mendengar suara jeritan. Terungkap keluarganya sering menggelar ritual aneh selama ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, 7 keluarga di Balikpapan, Kalimantan Timur terisolasi di rumah mereka sendiri. Akses keluar masuk mereka terhalang tembok setinggi 2 meter sejak 3 hari terakhir. Ini bukanlah perlombaan estafet. Sejak 3 hari terakhir, warga Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan, Kalimantan Timur harus berusaha payah melewati tembok beton untuk beraktivitas. 7 kepala keluarga terisolasi di rumahnya akibat tembok setinggi 2 meter dan lebar 3 meter ini. Tembok dibangun oleh pemilik lahan pada Sabtu lalu. Artinya kan ini Pemprov mengakui kalau ini sebenarnya jalan, itulah yang kami mestinya di mana sih aspek kemanusiaannya itu loh, kok tega. Penutupan akses jalan diduga karena sengketa lahan. Pemilik lahan berencana menjual tanahnya kepada orang lain. Terjadi kesepakatan. Nah, yang saya dapat kabar itu setelah mereka beberapa hari mau mengadakan transaksi lah bahasanya ya, karena sudah deal kan. Ternyata ibu yang pemilik sertifikat, atas nama pemilik sertifikat itu membatalkan secara sepihak by phone. Pemilik lahan dan warga yang terisolasi sudah membahas sengketa akses sejak 5 bulan lalu. Tahap mediasi pun sudah mereka usahakan. Pemilik lahan menyalahkan warga melayangkan gugatan jika merasa ada pelanggaran hukum dalam masalah ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. 1 orang tewas usai mikrobus ditabrak truk tronton di Tol Purbalenyi. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.